Ayat renungan kita hari ini terdapat di dalam Wahyu 15 ayat 3. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja orang-orang kudus. Apakah Anda menyadari betapa adilnya Tuhan dalam pertentangan besar ini? Apakah Anda menyadari bahwa suatu hari akan tiba ketika setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengakui bahwa Tuhan telah benar dan adil? Bahkan iblis akan berlutut dan mengakui bahwa Tuhan tidak pernah melampaui dirinya. Anda dapat hampir melihatnya saat membaca deskripsi dalam buku Kemenangan Akhir. Anda dapat hampir melihat setan sendiri diangkat di atas jutaan orang lainnya yang bertemu untuk pertama dan terakhir kalinya. Dan mereka memandang dan berkata, "Inikah dia yang membuat bangsa-bangsa gemetar dan tidak membuka pintu penjaranya?" Di sana, di hadapan tahta Tuhan dan kota suci, iblis dengan pilihannya sendiri berlutut dan mengakui bahwa Tuhan telah adil. Kemudian dia membenci dirinya sendiri karena itu dan bergegas untuk berperang. Agar Tuhan terbukti adil dan benar di hadapan alam semesta, ada saat-saat ketika ia melihat bahwa akan lebih baik untuk membiarkan iblis melakukan keinginannya dengan membawa masalah bagi kita untuk sementara waktu. Dan seringkali iblis benar dalam menuduh bahwa kita mencari Tuhan hanya untuk apa yang kita harapkan bisa kita peroleh dari Tuhan. Dan bahwa jika segala sesuatunya berhenti berjalan lancar, kita akan berhenti mencari Tuhan. Buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 200 berbunyi, "Kita sering dituntun untuk mencari Yesus oleh keinginan untuk memperoleh hal-hal duniawi. Dan setelah mengabulkan permintaan kita, kita meletakkan keyakinan kita pada kasih Tuhan. Juru Selamat rindu untuk memberi kita berkat yang lebih besar daripada yang kita minta. Dan dia menunda jawaban atas permintaan kita agar ia dapat menunjukkan kepada kita kejahatan hati kita sendiri dan kebutuhan kita yang mendalam akan kasih karunia Tuhan. Dia ingin kita meninggalkan keegoisan yang menuntun kita untuk mencari Dia. Dengan mengakui ketidakberdayaan dan kebutuhan kita yang terdalam, maka kita mempercayakan diri kita sepenuhnya pada kasih-Nya. Ketika kita memahami hal ini, kita akan mengerti mengapa iblis datang kepada kita dengan semua senjatanya yang menyala ketika kita memulai hubungan dengan Tuhan. Dan kita juga akan mengerti mengapa Tuhan harus mengizinkannya. Tuhan cukup besar untuk menjauhkan setan dari hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi untuk bersikap adil, Tuhan harus membiarkan setan bekerja. Saat kita melihat masalah kita dan memilih untuk datang kepada Yesus hari demi hari, terlepas apa yang terjadi, kita akan menemukan kasih karunia surga untuk mengubah motif egois kita dan memungkinkan kita mencari Yesus demi alasan-alasan yang benar.